Makom taubat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. QS Al-Baqarah 2:222. Ingin dicintai Allah, ingin jadi kekasih Allah. Dalilnya jelas, gamblang, Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Maka, jika ingin jadi kekasihnya Allah, ya cukup jalankan saja taubat setiap hari, setiap malam, tentunya sebagai amaliyah. Laku dosa, bagi orang yang bertaubat itu, adalah rahmat, atau wujud kasih sayang Allah, sampai Allah melepaskan kita berbuat salah. Agar saat kita bertaubat itu, ada yang ditangisi, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, menangis bertahun-tahun, sampai ratusan tahun, karena memakan buah khuldi, sampai tangisannya, tetes air matanya, menjadi aliran sungai, dan hanya tangisan orang yang bertaubat itu, yang bisa memadamkan api neraka. Dan tubuh yang terkena air mata, orang yang bertaubat itu, dijamin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tak tersentuh api neraka. Betapa besar kasih sayang Allah, menjadikan kita sebagai kekasihnya, dari kita orang yang durhaka melakukan dosa. Menjadi orang yang dicintainya, dari sebab dosa kita, lalu kita bertaubat. Dosa-dosa, yang belum ditebus dengan taubat, mencegah seseorang dari memahami rahasia-rahasia, yang halus-halus. Orang yang membersihkan hati, tanpa adanya taubat itu, umpama, orang yang menggosok cermin, tapi, tak mau menghilangkan kerak yang kemarin, sekalipun cermin itu bersih, dari embun dan kabut, tetap saja cermin melekat, aneka kotoran yang mengerak. Jika orang berkaca, maka kotoran halus di wajah, tak bisa dilihat dengan jelas, jangankan komedo, jerawat pun tak bisa dilihat dengan jelas. Pintu keperbendaharaan Allah, yang tersembunyi adalah taubat. Orang yang telah menyuci bersihkan hatinya, hanya mampu berdiri di luar pintu rahasia Allah, selama dia belum bertobat, samalah seperti orang yang mati syahid, yang belum melunasi utangnya, terpaksa menunggu di luar surga. Jika dia ingin masuk ke dalam perbendaharaan Allah, yang tersembunyi, yang mengandung rahasia yang halus-halus, wajiblah bertaubat. Taubat itu sendiri merupakan rahasia yang halus. Orang yang tidak memahami rahasia taubat, tidak akan mengerti, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah melakukan dosa, masih juga memohon keampunan, sedangkan, sekalipun baginda Shallallahu Alaihi Wasallam berdosa, semuanya diampunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak yakin bahwa Allah mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan beliau jika ada? Maksud taubat adalah kembali, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang melakukan dosa tercampak jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meskipun orang ini sudah berhenti melakukan dosa, malah dia sudah melakukan amal ibadat, dengan banyaknya namun, tanpa taubat, dia tetap tinggal berjauhan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia telah masuk ke dalam golongan hamba, yang melakukan amal salih, tetapi, yang berjauhan bukan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taubat yang lebih halus adalah, pengayatan kalimat, tidak daya dan upaya melainkan anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami datang dari Allah dan kepada Allah kami kembali. Segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik persyaratan maupun perbuatan kita. Sumber yang mendatangkan segala sesuatu, adalah uluhiyah Tuhan, dan yang menerimanya adalah ubudiyah hamba. Apa saja yang dari uluhiyah adalah sempurna, dan apa saja yang terbit dari ubudiyah adalah tidak sempurna. Uluhiyah memasok kesempurnaan, tetapi ubudiyah tidak dapat melaksanakan kesempurnaan itu. Jadi, ubudiyah berkewajiban mengembalikan kesempurnaan itu kepada uluhiyah, dengan memohon ampunan, dan bertaubat, sebagai menampung cacat. Segala urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semakin tinggi makrifat seseorang hamba, semakin kuat ubudiyahnya, dan semakin sering dia memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengembalikan setiap urusan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sumber datangnya segala urusan. Hidup ini pendek, tak sampai umur kita sampai ribuan tahun, sungguh merugi orang yang sibuk dengan melakukan hal-hal yang sia-sia, apalagi yang sibuk dengan kebencian dan sakit hati, karena hidup kita tak panjang. Lakukan saja kebaikan, jangan membantah kepada orang-orang, sebab setiap orang itu akan berpendapat sesuai kapasitas keilmuannya, tak bisa kau paksakan sesuatu yang mereka tak ketahui. Diam dan perbaiki diri.